Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya memutuskan vonis bebas terhadap terdakwa Notaris Nafiatur Rohmah dalam perkara dugaan korupsi dan gratifikasi pembebasan lahan pabrik mainan PT GFT. Dalam perkara tersebut juga menjerat salah satu anggota DPRD Ngawi. Sekitar pukul 16.30 Selasa petang, Nafiatur Rohmah, notaris yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi gratifikasi proses pembuatan akta dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB Kabupaten Ngawi dalam pengadaan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment di Kecamatan Gendeng mulai keluar dari Lapas Kelas 2B Ngawi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, Nafiatur Rohmah telah ditahan sekitar 7 bulan. Dengan memakai baju putih dan jaket berwarna hijau serta didampingi sejumlah keluarga dan teman sesama notaris menjemput dari Lapas Ngawi. Ia juga tidak terlalu banyak memberikan keterangan terkait vonis bebas yang diterima dan telah menyerahkan sepenuhnya pada pihak kuasa hukumnya. Penasehat hukum Nafiatur Rohmah, Heru Nugroho mengatakan, jika melihat perkara tersebut kliennya masih mendapat keadilan dengan putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Selama proses persidangan, ia menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya dan semua unsur-unsur di dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti melawan hukum, serta tidak terbukti memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain. Hal ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Akta Otentik yang dibuat notaris dianggap benar dan tidak ada kewajiban kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi yang disampaikan para pihak tersebut benar atau salah. Selain itu, selama proses persidangan, semua pihak tidak mempermasalahkan dan tidak ada yang dirugikan. Menyikapi vonis bebas tersebut, pihak kliennya juga telah legowo dan apa yang dijalani selama ini serta selalu mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi hari ini kami penasihat hukum maupun Bu Nafi, ya saya mewakili Bu Nafi ya sebagai terdakwa hari ini mengucapkan terima kasih sekali kepada majelis hakim karena ternyata keadilan ya hari ini kami masih bisa dapatkan di negeri ini tanpa ada upaya apapun. Kami hanya murni menyuarakan fakta hukum yang sebenarnya, bagaimana fakta-fakta persidangan, dan alhamdulillah keadilan itu bisa didapatkan oleh Nafi. Hari ini bisa bebas dan semua unsur-unsur di dalam pasal-pasal yang didakwakan maupun dituntutkan itu tidak ada yang terbukti. Satu, pertama pasal 603, ya kan? Kemudian kedua pasal 604. Kemudian pasal 11, kemudian pasal 12B, semuanya tidak terbukti bahwa Bu Nafi melakukan perbuatan melawan hukum. Bu Nafi juga tidak terbukti memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain. Jadi semua yang dilakukan Bu Nafi murni sebagai seorang notaris yang menjalankan profesinya, dan menurut pertimbangan hakim itu, sebagaimana Undang-Undang Jasa Jabatan Notaris (UJN) itu akta otentik yang dibuat oleh notaris itu dianggap benar dan tidak ada kewajiban notaris untuk kemudian memverifikasi atau menanyakan atau mengklarifikasi apakah yang disampaikan para pihak itu benar atau salah, gitu kan, sepanjang tidak dipermasalahkan oleh para pihak dan tidak dibatalkan oleh pihak yang sampai hari ini tidak ada satupun pihak yang mempermasalahkan. Saksi-saksi semua yang dihadirkan menyatakan tidak ada masalah, mereka tidak keberatan, mereka menyatakan juga memang itu tanda tangan mereka semua, jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang keberatan, maka akta itu sah secara hukum, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilanggar, gitu. Dan mungkin setelah ini ada upaya lain dari pihak pengacara Bu Nafi, Mas, misal pemulihan nama baik dan lain sebagainya itu? Ya, kalau itu nanti kami berbincang dulu dengan Bu Nafi, gitu kan. Tapi sekilas saya bicara sama Bu Nafi menerima ini dengan legowo. Semua yang sudah dijalani itu beliau ikhlas, gitu kan. Kalau Bu Nafi menjalani ini berapa? Mulai 22 Juli 2025 ya.
Diketahui Nafiatur Rohmah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ngawi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dalam pengadaan lahan untuk pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment sejak 22 Juli 2025. Hasil sidang putusan Pengadilan Tipikor 3 Februari 2026 membebaskan terdakwa karena tidak terbukti dalam perkara tersebut. Ita Wahyu, JTV, Ngawi.